Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to English class. So today kita akan membahas tema tentang analytical exposition text. Jadi analytical exposition text ini merupakan salah satu jenis teks yang scientific atau teks yang ilmiah. Jadi butuh penalaran yang lebih pada saat kita mempelajarinya. Are you ready for this topic? Analytical exposition text. Dalam materi analytical exposition text ini ada 4 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama, definition and social function. Apa sih itu analytical exposition text dan apa tujuannya? Yang kedua yaitu characteristic of analytical exposition text. Ciri-ciri khusus apa saja yang dimiliki oleh analytical exposition text. Dan yang ketiga, generic structure. Bagaimana urutan penulisan dalam menulis analytical exposition text. Dan yang terakhir yaitu language feature atau tata bahasa yang digunakan dalam menulis analytical exposition text. Oke, yang pertama itu ada definition. Evaluate a topic critically but focuses only one side of an argument. Jadi materi ini sangat penting kita pelajari. Dalam teks analytical exposition text itu membahas suatu topik secara kritis atau secara mendalam, tetapi kita melihatnya cuma fokus pada satu jenis argumen saja. Misalnya, kamu setuju terhadap suatu kasus, jadi yang dibahas itu argumen-argumen persetujuannya saja. Kemudian, jika kamu tidak setuju terhadap sesuatu, yang dibahas itu alasan tidak setujunya. Jadi, jangan sampai kebalik dengan discussion text yang ada di chapter sebelumnya. Dalam discussion text itu ada 2 sudut pandang, sedangkan dalam analytical exposition text itu hanya ada 1. Kemudian yang kedua, try to persuade someone on a certain issue. Jadi ini maksudnya teks eksposisi itu dalam kehidupan sehari-hari juga sering ditemukan. Contohnya, kalau kita lagi persuade seseorang atau mengajak orang lain untuk percaya apa yang kita bicarakan. Nah, itu merupakan salah satu contoh kita menggunakan exposition, atau kita lagi berargumen dan argumen yang kita ungkapkan itu berbeda dengan orang lain. Itu juga termasuk salah satu bentuk eksposisi yang tanpa kita sadari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, the argument and point of view have to be supported by fact and relevant information. The thesis statement has to be reiterated in the conclusion. So, karena fokus pentingnya dari analytical exposition text itu adalah argumennya. Nah, argumen-argumen ini harus didukung oleh fakta-fakta atau juga informasi yang relevan. Atau kita bisa menggunakan common sense. Bisa, tapi kita harus punya data pendukung yang masuk akal agar orang-orang bisa terpersuade atau terpengaruh oleh argumen yang kita sampaikan. Seperti itu. Kemudian, statement has to be reiterated in the conclusion. Jadi maksud dari reiterated di sini perlu kita highlight. Maksudnya yaitu thesis statement. Jadi thesis statement itu isu awal yang kita bahas. Nah, di bagian kesimpulannya itu harus dinyatakan kembali, tapi harus tetap ada hubungannya dengan statement-statement sebelumnya, atau istilahnya harus saling berkaitan. Seperti itu. Oke, next kita bahas social function of analytical exposition text. The purpose of an exposition text is to persuade your audience to look at an issue with your perspective.
The reason why we should learn about analytical exposition text. Jadi, kenapa kita perlu belajar tentang analytical exposition text? Karena teks ini berguna untuk persuade your audience still look at issue in your perspective. Untuk mengajak orang-orang melihat suatu isu dari sudut pandang kita. Makanya kita perlu mempelajari analytical exposition text ini karena tidak dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakannya. Selanjutnya, karakteristik of analytical exposition text. Nah, sekarang pertanyaannya adalah what is characteristic of analytical exposition text? Jadi, seperti apa sih ciri-ciri khusus dalam menulis analytical exposition text? Yang pertama yaitu clearly state the point of view. Jadi, sudut pandang yang kita gunakan pada saat menulis analytical exposition text itu harus jelas. Misalnya, setuju. Jadi, argumen-argumen yang kita ungkapkan adalah argumen persetujuan. Tidak setuju, argumennya berkaitan dengan tidak setuju. Kemudian yang kedua yaitu use valid research finding to support your viewpoint. Kedua yaitu karena teks ini merupakan tes yang saintifik atau ilmiah, jadi harus menggunakan research finding yang valid, yang hasil-hasil penelitiannya diakui. Misalnya referensi yang kita ambil dari artikel, yang diambil dari jurnal untuk mendukung argumen-argumen yang telah kita tuliskan. Kemudian yang ketiga itu ada defend your viewpoint. Jadi maksudnya yaitu kita harus bisa mempertahankan sudut pandang yang kita gunakan pada saat menulis analytical exposition text. Misalnya tadi argumen persetujuan. Maksudnya sudut pandang setuju. Jadi argumen-argumen yang kita gunakan yaitu argumen persetujuan. Tidak dicampur atau ada argumen tidak setuju di dalamnya. Dan yang terakhir itu ada support the viewpoint with factual data like graph, picture, and chart. Jadi selain menggunakan research finding, kita juga bisa menggunakan data-data dari grafik, gambar, diagram, atau semacamnya untuk mendukung sudut pandang atau mensupport argumen-argumen yang telah kita tuliskan atau ungkapkan. Okay, the next is generic structure. Jadi generic structure itu merupakan sistematika penulisan atau urutan penulisan, mulai dari mana dan diakhiri apa pada saat kita menulis analytical exposition text. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada title, yang kedua introduction, yang ketiga body, and then the last is conclusion. Nah, keempat generic structure ini kita akan jelaskan satu persatu di slide selanjutnya. So let's go. The first is title. Tells about the topic of the essay. Jadi yang pertama itu ada title atau judul. Jadi judul yang kita tulis harus mencerminkan topik yang akan kita bahas, agar ketika pembaca atau orang yang membaca judul, mereka langsung tahu topik apa yang akan kita bahas. Intinya harus spesifik agar mereka tidak ambigu dalam menafsirkan topik yang kita tulis. The second is introduction. Introduction state the thesis statement of your text. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu this is the starting point of an exposition essay. The second is here you state the topic and establish the point of view or thesis statement.
And then introductory statement should be an emotional statement or a question. And then a preview of the points you plan to make to support your thesis. Jadi maksudnya di sini introduction itu merupakan tahap awal atau tahap pengenalan dalam menulis analytical exposition text. Nah, di sini diperkenalkan topik, juga menunjukkan sudut pandang apa yang akan digunakan oleh penulis dalam menulis teks eksposisinya. Kemudian juga dipaparkan di sini preview of point yang akan dituliskan untuk mendukung argumen-argumen yang akan diungkapkan oleh penulis. And the third is body, a series of argument. Jadi yang ketiga itu ada body atau isi dari teks eksposisi. A series of argument maksudnya terdiri dari beberapa argumen yang mendukung sudut pandang yang telah diungkapkan oleh penulis pada paragraf sebelumnya. Di sini juga ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu a series of argument to convince the audience. Artinya serangkaian argumen untuk meyakinkan para pendengar atau para pembaca. Kemudian yang kedua yaitu each paragraph starts with a new argument. Jadi setiap paragraf itu dimulai dengan argumen yang baru. Jadi satu paragraf itu satu argumen. Kemudian yang ketiga, each paragraph has a main point, reason for the main point, and evidence to support the main point. Artinya setiap paragraf itu memiliki poin utama, alasan poin utama tersebut, dan bukti untuk mendukung main pointnya. Kemudian yang ketiga itu ada use of emotive words, mental verbs, causal conjunction to persuade the audience. Menggunakan kata-kata emosional, mental verbs, dan causal conjunction untuk meyakinkan para pembaca atau penonton. And the last one is each paragraph has to be logical, linked to the previous paragraph and to the thesis statement. Jadi yang terakhir itu setiap paragraf harus berhubungan secara logis dengan paragraf sebelumnya berdasarkan thesis statementnya. The last generic structure is conclusion. Conclusion reiterates or restates the thesis statement or summarize what has been stated. Jadi conclusion ini merupakan kesimpulan untuk menyatakan kembali sudut pandang penulis untuk memperkuat thesis statement yang telah kita bahas pada paragraf sebelumnya. The next is language feature of analytical exposition text. Jadi language feature itu merupakan kaidah bahasa atau tata bahasa yang kita gunakan pada saat menulis analytical exposition text. Di sini ada 5. Yang pertama itu ada simple present tense. Simple present tense ini merupakan jenis tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian di masa sekarang. Biasa juga digunakan dalam daily activity atau kalimat fact atau fakta. For example, I eat, I sleep. And the second is use mental verbs. It is used to state what is the writer or speaker thinks or feel about something. Jadi mental verbs ini digunakan untuk menyatakan apa yang penulis pikirkan atau rasakan terhadap sesuatu. For example, I believe, I prefer, I agree. Oke, sebagai tambahan, jadi mental verbs itu merupakan kata kerja yang menunjukkan aksi tidak kasat mata atau kegiatan yang dia lakukan itu tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Kemudian yang ketiga itu ada using saying verbs. It is used to support argument. Jadi saying verbs ini digunakan untuk mensupport argumen-argumen yang telah kita tuliskan. For example,
people say, it is said, and the last is research indicates. The third is using saying verbs. It is used to link to argument. Jadi saying verbs ini digunakan untuk menghubungkan antara argumen yang satu dan argumen yang lainnya. For example, additionally, not only, and in addition, first, second, and etc. And the last one is use causal conjunction. It is used to indicate a cause or reason of what is being stated. Maksudnya causal conjunction itu merupakan kata hubung antar kalimat yang menyatakan sebab akibat. For example, because, consequently, yet, otherwise, and despite. And the last is example of analytical exposition text. This is for you. I think that's all from me about analytical exposition text. Thank you for watching and see you the next material. Goodbye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.